kisah seorang wanita yang berusia 25 tahun yang tinggal di Korea bernama Kim Mi-ja. Dia memiliki kepribadian yang sangat aktif dan selalu bersemangat. Dia bercita-cita menjadi seorang pembaca berita. Saat dia berusia 5 tahun, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah jam ajaib yang bisa memutar ulang waktu. Dia pun menggunakan jam tersebut untuk mendapatkan lebih banyak waktu yang menguntungkan dirinya. Hanya saja, setiap menggunakan jam tersebut, tubuhnya menjadi lebih tua, sehingga dia berhenti menggunakan jam tersebut sampai di usianya 25 tahun. Kim Mi-ja hidup di sebuah keluarga sederhana. Ibunya mengelola salon, sedangkan ayahnya bekerja sebagai sopir taksi. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Yong-soo yang menghabiskan waktunya live streaming dengan harapan suatu hari nanti dia akan terkenal. Hal tersebut membuat ibunya tidak menyukai Yong-soo dan berharap Kim Mi-ja jauh lebih baik daripada Yong-soo. Dan impian Kim Mi-ja untuk menjadi pembawa berita terwujud agar bisa memperbaiki kehidupan keluarga. Hanya saja sampai di usia 25 tahun Kim Mi-ja masih menganggur. Cita-citanya menjadi seorang pembaca berita belum terwujud, yang membuatnya sedikit tertekan dengan harapan orang tuanya. Kim Mi-ja pun lebih banyak menghabiskan waktu bersantai bersama sahabatnya. Kim Mi-ja memiliki dua orang sahabat yang bernama Hyun-ju dan Sang-eun. Hyun-ju bekerja sebagai pengantar makanan di restoran orang tuanya, sementara Sang-eun masih berjuang untuk debut sebagai penyanyi. Kehidupan mereka hampir sama sehingga mereka saling memahami. Suatu ketika, Kim Mi-ja bertemu dengan seorang laki-laki yang bercita-cita menjadi seorang wartawan bernama Lee Juna. Penampilan Lee Juna yang menawan membuat Kim Mi-ja jatuh cinta kepadanya. Hanya saja saat mengobrol dengan Lee Juna, dia tersadar bahwa dia belum pernah melakukan apapun untuk menggapai cita-citanya. Bahkan dia tidak memiliki kecakapan untuk menjadi pembaca berita. Hal tersebut membuatnya sangat sedih. Ibunya kemudian memberinya nasihat. 너보다 잘난 것들 세상 천지야. 너 그럴 때마다 이렇게 질질 짜면서 밥도 안 먹고 들어 누워 있으면 그게 방법이 돼? Dia pun menjadi bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam demo bersama lansia yang memperjuangkan haknya. Bahkan mengambil pekerjaan yang direkomendasikan oleh seniornya sebagai dubbing pembuatan film panas. Sementara itu, dia dan Lee Juna sering bertemu karena mereka berada di lingkungan tempat tinggal yang sama. Awalnya, Kim Mi-ja mengira Lee Juna berasal dari keluarga mampu. Kenyataannya, kehidupan mereka hampir sama. Mereka pun beradu kesusahan. 어떡해요? 난 엄마도 없고 아빠도 없는데 엄마는 어렸을 때 도망가고 아빠는 차라리 없었으면 하는 니까요. Mendengar cerita Lee Juna, dia pun mengakui bahwa kehidupan Lee Juna jauh lebih menyedihkan daripada kehidupannya. Dan saat mereka berbagi cerita, Kim Mi-ja yang sedang mabuk memberikan jam tangan ajaibnya kepada Lee Juna agar Lee Juna bisa memperbaiki kehidupannya. 시간을 돌릴 수 있는 기회. Hanya saja Lee Juna tidak percaya dengan hal tersebut. Akan tetapi, dia tetap berterima kasih kepada Kim Mi-ja yang telah peduli kepadanya. Lee Juna dan Kim Mi-ja memiliki kepribadian yang berbeda. Di kehidupannya, Lee Juna selalu menyalahkan dirinya apabila ada kekurangan saat dia melakukan sesuatu. Berbeda dengan Kim Mi-ja yang mencintai dirinya dan bisa menerima kekurangannya. 저는 내가 막 싫진 않아요. 그렇다고 막 사랑스러워서 미치겠어요. 이 정도까지는 아닌데 그냥 괜찮은 것 같아요. Tetapi di balik kepercayaan dirinya, Kim Mi-ja juga menyimpan kekhawatiran karena dia belum mempunyai pekerjaan. Bahkan dia sudah menyerah menjadi pembaca berita yang membuat ibunya sangat marah. 뭐를 그만둬? 엄마 그 진정하고 내 말 잠깐 들어봐봐. 내가 그 아나운서 될 자격이 없다는 거 엄마도 알았었잖아. Hal tersebut membuat ibunya marah karena ibunya sangat berharap Kim Mi-ja sukses dan bisa mengangkat martabat keluarga.
Suatu ketika, ayah Kimija mengalami kecelakaan dan meninggal. Kimija yang tidak bisa menerima kenyataan ayahnya meninggal, berusaha mencari cara agar ayahnya masih tetap hidup. Dia pun menemui Lee Juna untuk meminta kembali jam yang diberikan kepada Lee Juna. Dia ingin memutar waktu agar bisa menyelamatkan ayahnya. Dia pun mencoba berkali-kali memutar waktu untuk menghindarkan ayahnya dari kecelakaan yang merenggut nyawanya. Walaupun sulit dan mencobanya berulang kali, Kimija akhirnya mampu menyelamatkan ayahnya. Tapi segala sesuatu yang melanggar ketetapan takdir ada harganya. Saat kita memaksa mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, maka kita juga akan kehilangan sesuatu. Dan mungkin saja itu akan menjadi penyesalan dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah berhasil menyelamatkan ayahnya dari tragedi kecelakaan, dia terbangun di pagi hari dan melihat ayahnya masih hidup. Dia pun sangat senang. Tapi alangkah terkejutnya saat melihat dirinya di cermin. Dia berubah menjadi orang tua sebagai konsekuensi dari memutar waktu berkali-kali. Dia pun berusaha memutar kembali waktu agar bisa kembali muda. Hanya saja jam tangan ajaib tersebut rusak sehingga dia tidak bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Dia sangat terguncang dan mengurung dirinya di kamar. Dia tidak ingin menemui siapapun. Sementara itu, Lee Juna merasa kehilangan Kimija yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Selain itu, dia juga kedatangan ayahnya yang selalu membuat masalah. Lee Juna pun berusaha menyingkirkan ayahnya dengan membuat tuduhan palsu di kantor polisi agar bisa memenjarakan ayahnya. Dan setelah memasukkan ayahnya ke penjara, neneknya kemudian meninggal yang membuatnya sangat sedih. Ditambah lagi, ayahnya yang sudah bebas dari penjara menyalahkan Lee Juna atas apa yang terjadi kepadanya dan juga kepada neneknya. Sementara Kimija yang tidak bisa menerima keadaannya berusaha mengakhiri hidupnya. Hanya saja saat akan melompat dari sebuah gedung, dia mendengar teriakan Lee Juna dari bawah gedung yang sedang mabuk. 거기서 떨어져도 안 죽는다고요. Kimija pun akhirnya menyadari bahwa mengakhiri hidup bukanlah solusi terbaik, hanya akan merepotkan keluarganya. Kimija kemudian memutuskan untuk mengunjungi kafe yang biasa dia datangi bersama Lee Juna. Dan secara kebetulan Lee Juna juga mengunjungi kafe tersebut. Melihat kondisi Lee Juna yang sangat memprihatinkan membuat Kimija bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan Lee Juna yang membuatnya terlihat sangat tertekan. Tapi apakah kesulitannya lebih berat dibandingkan dirinya yang menjadi tua dalam semalam dan hanya menunggu kematian? 네가 뭔데? 뭐가 힘든데? Kimija memang berubah menjadi tua, tapi itu secara fisik. Jiwanya masih berumur 25 tahun yang memiliki semangat yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, dia pun berusaha menerima keadaannya. Dia mulai mempelajari kemampuan fisiknya. Begitupun dengan keluarganya yang berusaha menerima kondisi Kimija. Kimija juga akhirnya menceritakan mengenai dirinya kepada sahabatnya Hyunju dan Sang Eun. Tetapi dia tetap merahasiakan tentang dirinya kepada Lee Juna walaupun sebenarnya dia berharap Lee Juna bisa mengenalinya. Kesedihan terdalamnya adalah kehilangan momen untuk merasakan cinta dan pergi berkencan dengan Lee Juna. Kimija yang belum bisa move on dari Lee Juna masih berusaha menemui Lee Juna secara diam-diam. Lee Juna yang merasa diikuti oleh orang asing merasa risih karena dia benar-benar tidak mengenali Kimija sehingga dia menganggap Kimija adalah orang tua asing yang berusaha ikut campur dengan kehidupannya. Sementara itu, Lee Juna memutuskan tidak lagi mengejar mimpinya menjadi wartawan.
Kematian neneknya dan permasalahan dengan ayahnya membuatnya sangat tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia pun mulai bekerja di sebuah wisma yang melayani para lansia. Suatu ketika, Kimija mendengar obrolan para lansia tentang wisma yang menawarkan pelayanan kepada para lansia. Membuatnya penasaran dan mengunjungi tempat tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat dia melihat Lee Juna sedang tampil menghibur para lansia. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa Lee Juna sudah tidak lagi mengejar mimpinya menjadi seorang reporter. Hidup Lee Juna sangat berantakan. Bahkan dia rela bekerja di wisma lansia yang menurut Kimija, wisma tersebut memanfaatkan para lansia untuk menjual produknya. Hanya saja Kimija tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Lee Juna. Dia pun merasa sangat bersalah. Ternyata memutar waktu membuat kehidupan banyak orang berantakan. Awalnya dia bisa menerima dirinya menjadi tua sebagai bayaran dari memperpanjang kehidupan ayahnya. Dan itu membuat keluarganya bahagia. Hanya saja kenyataan yang diharapkan tidak sesuai. Keluarganya berantakan, orang tuanya sering bertengkar dan ingin bercerai. Kondisi ekonomi mereka sangat sulit. Ayahnya tidak lagi bekerja sebagai supir taksi karena kakinya cacat saat Kimija berusaha menghentikan kecelakaan yang akan menimpanya. Dia sekarang menjadi security di sebuah komplek perumahan dengan gaji yang pas-pasan. Ibunya harus bekerja keras di salon agar dapat penghasilan yang lebih banyak. Pengeluaran mereka menjadi lebih banyak karena harus mengurus Kimija yang membutuhkan obat yang harus dikonsumsi setiap hari untuk kesehatan tubuhnya. Kimija pun berdoa agar bisa kembali ke usia 25 tahun. 딱 한 번만 다시 돌아가서 모든 걸 원래대로 되돌려놓을 수 있다면. Dan betapa senangnya saat bangun tidur, dia mendapati dirinya berusia 25 tahun. 진짜 기도가 들어오는 거 진짜? 하긴 하루아침에 늙어지기도 했는데. Tapi melihat ayahnya membuatnya sedih karena dia tahu bahwa dia akan kehilangan ayahnya. Saat menghabiskan waktu bersama ayahnya, Kimija melihat Lee Juna. Dia pun mendatangi Lee Juna dan berusaha mencegah tindakan Lee Juna yang akan menyakiti dirinya sendiri untuk mengirim bapaknya ke penjara, di mana tindakan tersebut akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Kimija dan Lee Juna pun akhirnya berkencan. Hanya saja tiba-tiba dia menghilang dan ternyata semua hanyalah mimpi. Kimija masih tetap tua. Kimija pun menyadari bahwa dia tidak punya harapan untuk menjadi muda lagi. Jam tangan ajaibnya yang sudah rusak pun sekarang sudah hilang. Dia pun berusaha melakukan yang terbaik sebagai orang yang fisiknya tidak muda lagi. Dia berusaha membantu keluarganya dengan menyiapkan makanan untuk mereka. Dia juga kerap mendapat pekerjaan sebagai pengisi suara. Hanya saja dia tidak bisa bekerja secara maksimal karena keterbatasan fisik. Kimija juga berusaha bergaul dengan para lansia di wisma lansia dan mendapati karakter mereka yang sangat unik dan kembali menjadi anak-anak. Dan saat bersama para lansia, Kimija secara tidak sengaja melihat jam tangan ajaibnya dipakai oleh seorang kakek. Dan jam tangan itu ternyata masih berfungsi dengan baik. Dia pun berusaha mengambil jam tangan tersebut dari si kakek agar dia bisa memutar waktu dan kembali menjadi muda. Hanya saja kakek tersebut marah dan tidak mau memberikan jam tangannya kepada Kimija. Si kakek tersebut juga terlihat sangat aneh karena saat Lee Juna berada di dekatnya, dia sangat marah dan ketakutan. Kimija pun akhirnya menyerah untuk mendapatkan jam tangan ajaib tersebut dan mengikhlaskan dirinya untuk tetap menjadi lansia.
Dia juga merasa kasihan dengan kakek tersebut yang mungkin saja memiliki cerita di balik kepemilikan jam tangan tersebut. Di Wisma Lansia, Kimija berteman dengan seorang nenek yang dipanggil dengan Nenek Channel karena barang-barang yang dipakainya rata-rata bermerek. Sebelum menjadi bestie dengan Kimija, nenek tersebut terlihat modis dan juga angkuh dan tidak suka berteman. Hanya saja Kimija yang pandai mengambil hati orang lain akhirnya bisa bersahabat dengan Nenek Channel. Nenek Channel berasal dari keluarga kaya, hanya saja suaminya telah lama meninggal dan anak satu-satunya tidak diketahui keberadaannya. Seingatnya, anaknya berada di Amerika sehingga dia kerap mengirimkan barang kepada anaknya melalui Lijuna. Dan untuk menyenangkan Nenek Channel, Lijuna mengambil kiriman tersebut dan berjanji akan mengirimkannya kepada anaknya. Hanya saja Lijuna tidak pernah mengirim barang tersebut karena memang Lijuna tidak mengetahui keberadaan anak Nenek Channel. Barang-barang kiriman Nenek Channel ditumpuknya di gudang. Kimija yang mengetahui hal tersebut sangat marah kepada Lijuna karena telah menipu Nenek Channel. Hanya saja Lijuna membela diri dan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menyenangkan Nenek Channel yang berharap anaknya berada di Amerika dalam keadaan baik. 나간 뒤로 연락도 없대요. 그래서 좋은 일 좀 한 거예요. Tapi niat baik Lijuna tersebut akhirnya diketahui oleh Nenek Channel. Saat Nenek Channel ingin mengunjungi putranya di Amerika, dia meminta Lijuna membelikan tiket untuk ke Amerika. Lijuna yang tidak mengetahui keberadaan anak Nenek Channel akhirnya berterus terang kepada Nenek Channel bahwa selama ini barang-barang yang akan dikirim ke anaknya ditumpuk Lijuna di dalam gudang. Nenek Channel yang mengetahui hal tersebut sangat sedih. Hanya saja dia memaafkan Lijuna yang telah berbohong kepadanya. Lijuna pun merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Walaupun itu demi kebaikan Nenek Channel, tetapi dengan menipu dan memberinya harapan palsu adalah tindakan yang salah. Dia pun merasa telah melakukan banyak hal yang salah walaupun niatnya untuk kebaikan. Lijuna kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja di wisma tersebut dan mengingat momen-momen bersama Kimija di mana Kimija sangat ingin melihat aurora. Lijuna pun memutuskan pergi ke Rusia untuk melihat aurora. Hanya saja sebelum berangkat ke Rusia, hal buruk terjadi. Nenek Channel bunuh diri. Ini disebabkan oleh putranya yang ternyata ada di Korea. Dia pun pergi menemui putranya, hanya saja putranya tidak menginginkan kehadiran Nenek Channel. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Nenek Channel pun mewariskan asuransinya kepada Lijuna yang selama ini selalu membantunya. Yang membuat Lijuna dituduh membunuh Nenek Channel karena menginginkan asuransinya. Hanya saja Lijuna kemudian terbebas dari tuduhan tersebut karena polisi mendapatkan bukti bahwa Lijuna tidak bersalah. Setelah dikeluarkan dari penjara, Lijuna bukannya bebas tapi ditahan oleh pemilik Wisma Lansia yang menginginkan asuransi Nenek Channel. Dan ternyata selama ini Wisma Lansia tersebut mengasuransikan para lansia dan berencana akan mengambil asuransi mereka setelah mereka meninggal. Karena pemilik Wisma Lansia terdesak untuk mendapatkan uang, mereka pun berencana membawa para lansia yang sudah memiliki asuransi untuk pergi berwisata, di mana saat di perjalanan mereka akan membuat bus tumpangan para lansia kecelakaan yang akan menewaskan mereka. Sehingga pemilik Wisma Lansia bisa mengklaim semua asuransi para lansia tersebut. Kimija merasa ada yang aneh dengan kepergian Lijuna karena barang-barang yang akan dibawa ke Rusia masih ada di rumah, sementara Lijuna tidak diketahui keberadaannya. Dia pun menyelidiki keberadaan Lijuna dan akhirnya mengetahui bahwa Lijuna saat ini ditahan dan juga mengetahui niat busuk pengelola Wisma.
Kimija pun berusaha menggagalkan rencana pengelola Wisma dan menyelamatkan Lijuna. Dia kemudian mengatur strategi dengan beberapa lansia untuk misi penyelamatan para lansia dan Lijuna. Dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan para lansia dan juga Lijuna. Kakek yang memiliki jam tangan ajaib yang juga ditolong oleh Kimija akhirnya memberikan Kimija jam tersebut. Hanya saja setelah melihat jam tangan tersebut, ingatannya pulih. Kimija bukan lagi Kimija yang berusia 25 tahun dengan tubuh orang tua. Dia benar-benar sudah tua dan dia adalah ibu dari Lee Dae-sang yang selama ini dianggapnya ayahnya. Dan jam tangan yang dianggapnya ajaib adalah jam tangan suaminya yang bernama Lijuna yang telah lama meninggal. Kimija mengidap penyakit Alzheimer. Pada tahun 70-an, dia juga bersahabat dengan Hyunju dan Sang Eun saat itu. Di mana sekarang Hyunjung dan Sang Eun juga sudah menua seperti dirinya. Di kehidupan Kimija saat masih muda di tahun 70-an, dia juga jatuh cinta dengan Lijuna. Mereka menikah dan memiliki anak bernama Lee Dae-sang. Hanya saja, kehidupan mereka sangat sulit. Lijuna yang berprofesi sebagai seorang reporter saat itu ditangkap dengan tuduhan sebagai seorang komunis. Lijuna kemudian meninggal di penjara, sementara jam tangan yang disayanginya diambil oleh salah seorang opsir, di mana opsir tersebut adalah si kakek yang memakai jam tangan tersebut. Kimija pun selalu berusaha merebut jam tangan tersebut dari si kakek karena merasa jam tangan tersebut milik suaminya. Sementara Lijuna yang masih muda bukan lagi bernama Lijuna, tapi dia seorang dokter muda yang merawat para lansia di rumah sakit lansia di mana Kimija dirawat. Penyakit Alzheimer Kimija pun bertambah parah dan dia tidak lagi mengenali anaknya Lee Dae-sang. Dan kemudian dia pun meninggal menyusul suaminya Lijuna yang sudah menunggunya. Cerita pada drama ini, entah alur cerita awal hanyalah hayalan seorang nenek yang terkena penyakit Alzheimer atau cerita hidup Kimija yang berubah karena jam tangan ajaib. Hanya saja, pelajaran yang bisa kita ambil dalam drama ini adalah menghargai setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sampai jumpa di next video.